Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastku, Podcast Isnuku. Bersama saya Iva Atina, kita akan berbagi energi positif dan mengajak teman-teman untuk tetap produktif, berkarya, dan berkolaborasi untuk lebih bermanfaat bagi sekitar dan sesama. Nah, di podcastku edisi perdana kali ini akan ada dua sesi. Sesi pertama kita akan berbincang mengenai pengalaman guru di masa pandemi, dan di sesi kedua kita akan mencari tahu tentang bagaimana kondisi siswa-siswa kita di masa pembelajaran jarak jauh. Oke, langsung saja. Di samping saya sudah hadir Pak Dimas Ahsanul Habibi. Halo, Assalamualaikum Pak Dimas, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, baik. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Pak Dimas. Jadi Pak Dimas ini adalah guru produktif Teknik Komputer dan Jaringan SMK Islam Nusantara Comal. Nah Pak Dimas, Ya, kita sudah memasuki bulan ke-8 di masa pandemi ini. sudah cukup lama ya Bu. Betul, sudah cukup lama memang. Tapi bagaimana nih Pak kesibukannya? Kesibukannya tetap sama seperti sebelum pandemi, tetap KBM. Tetap produktif Iya, ya Pak tetap ya? produktif Bu. 8 bulan sudah cukup lama ini. Kalau bayi udah bisa ngapain nih Pak kira-kira? Kalau bayi mungkin sudah bisa merangkak Bu itu. Udah bisa merangkak kata Pak Dimas. Padahal Pak Dimas belum punya bayi ini. Oke, kita mau berbincang-bincang mengenai pengalaman guru dan pengalaman kita sebagai tenaga pendidik di Iya. era pandemi seperti ini Pak Dimas. Pengalamannya sejauh ini sudah masuk bulan ke-8 seperti apa? Pengalaman saya kalau sudah bulan ke-8 kita sudah terbiasa ya Bu untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, pengalamannya itu yang paling mengesankan itu di awal. Oke, di awal Di masa awal adaptasi. masa adaptasi, di awal pandemi. Nah, Seperti apa itu Pak? yang tadinya kita harus mengajar anak itu di sekolah Hmm, bisa secara langsung, sekarang kita ubah oke. biar bisa secara online, materinya juga bisa kita ringkas lagi biar Mm-mm. bisa digunakan secara online. Nah itu juga karena kita sudah di era teknologi Bu. Oke, era digital Nah ya Pak era Dimas. digital, masalah seperti itu nggak begitu bermasalah sebenarnya, Oke, jadi Nah, masih lancar masih saja. lancar. Itu berarti sama dengan yang diinginkan pemerintah, yaitu merdeka belajar. Oh, merdeka belajar. Apa itu Pak merdeka belajar nih? Merdeka belajar sendiri menurut saya itu Bu, Mm-mm. di era zaman teknologi saat ini kita Mm-mm. belajar itu nggak hanya di sekolah, Nggak hanya di sekolah, jadi di kita bisa belajar dimanapun, oke, di mana kapanpun, saja. Mm-mm. dan dengan siapapun. Oke, jadi merdeka belajar intinya adalah tetap bisa belajar dimanapun dengan rasa senang dan Iya. rasa nyaman. Betul Iya, ya Pak Dimas? betul seperti itu. sekali Bu. Jadi merdeka belajar yang dicanangkan oleh pemerintah ini turut serta disupport oleh guru-guru dan tenaga pendidik di SMK kita ya Pak. Iya, dari SMK sendiri Mm-mm. sangat menyupport Bu, Sangat untuk support. merdeka belajar Oke, itu. jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dimas kan kita menggunakan media belajar web. Oh iya, untuk di SMK Islam sendiri Mm-mm. langsung gerak cepat Bu. Oke. Awal pandemi kita nggak bisa belajar di sekolah, Mm-mm. langsung dari SMK itu membuat web sekolah yang tadinya cuma bisa untuk pos informasi tentang sekolahan, Mm-mm. nah sekarang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Oke, jadi di-upgrade Gurunya kemampuannya. bisa mengupload materi Oke. dan juga memberikan tugas. Oke, jadi lebih interaktif dan bisa dimanfaatkan sebagai media belajar pembelajaran jarak jauh seperti Iya. sekarang ya Pak. Oke, jadi mungkin kalau untuk Pak Dimas atau kita yang di bagian teknik komputer dan jaringan sudah terbiasa lekat dengan teknologi, tapi kan tidak semua sama ya Pak kemampuan kita dan potensi kita. Terus bagaimana SMK Islam ini memberikan program-program untuk guru-guru yang lain? Untuk program ya Bu, dari web sekolah kan tadi sudah saya jelaskan untuk Mm-mm. kegiatan KBM. Mm-mm. Nah guru-guru juga dilatih bagaimana sih menggunakannya Oke. agar guru bisa mengupload materi Oke. dan juga mengupload tugas. Itu ada pelatihan. Oh, ada pelatihan. Jadi pihak sekolah Nah. memberikan pelatihan-pelatihan kepada Oh, iya. guru dan siswa-siswa kita Siswa, juga selain tentunya. itu juga selain bantuan support dari sekolahan, Mm-mm. di SMK juga dapat support dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Oh, apa saja itu Pak? Dari daerah dulu mungkin. Nah untuk pemerintah daerah dulu ya Bu. Ah, Untuk pemerintah daerah dapat bantuan yang pertama itu ada Oke. latihan IHT. ada in-house training. Iya, in-house training Bu. Oke, in-house trainingnya tentang apa ini Itu Pak? tentang pembuatan akun Microsoft digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Oke,
Jadi kita sebagai tenaga pendidik diberikan satu akun Iya, untuk mengakses Microsoft. baik guru, baik siswa semua diberikan akun satu-satu. Oke, jadi siswa dan guru semuanya Iya. mendapatkan akun Microsoft untuk akses pembelajaran jarak jauh ini, Iya, Pak. dan juga pelatihannya bagaimana menggunakan Microsoft-nya itu juga. Oke, itu untuk support Pemerintah dari daerah. pemerintah daerah. Kalau untuk pemerintah pusat tadi, Pak Nah, Dimas sudah nyampe. Untuk pemerintah pusat sendiri yang Mhm. paling gencar ini adalah bantuan kota belajar itu. Oh, oke, yang kita semua juga dapat ya, Pak. Iya, itu. Emang ini menurut saya juga sangat membantu di mana kita memang bertumpu pada kuota. Iya, iya, Nah, benar pemerintah sekali. sangat tepat sasaran memberikan bantuan kuota kepada guru dan siswa. Jadi tadi ada support dari pemerintah daerah, dari sekolah juga, Oh, dari pemerintah pusat saya juga. hampir lupa untuk Mhm, dari sekolah sendiri, Bu. mhm. Untuk webnya bukan hanya untuk kegiatan belajar mengajar, Bu. Oh, jadi untuk apa saja, Pak? Itu juga bisa digunakan untuk ujian sekolah. Untuk ujian sekolah bagaimana maksudnya, Pak? Caranya tetap secara online Mhm, menggunakan handphone di rumah siswa. Nah, itu hampir seperti UN. Jadi seperti kalau kita ada ujian itu CBT ya, Pak? Iya, seperti CBT. Jadi siswa harus login sesuai dengan waktunya, Oke, mengerjakan soal sesuai dengan mapelnya. mapelnya. Ya. Oke, jadi seperti komputer based Best, test ya. Oke, jadi uh, walaupun masa pandemi tetap nggak cuman siswanya yang belajar, tapi guru-gurunya juga di-upgrade skillnya, nggak cuman diem aja ya ternyata, Pak. Iya, Bu, untuk masa pandemi ini kan kita Mhm. bisa bilang guru memiliki banyak waktu luang Oke, karena nggak ngajar secara langsung. Nah, mhm. kita bisa memanfaatkan waktu luang tersebut, Bu. Oke, jadi opportunity-nya malah lebih besar ya, Iya, Pak bisa ya. untuk ikut webinar Heeh. kan itu untuk menambah pengalaman kita sebagai guru. Ya, Oke. bisa. Kalau ngomongin tentang produktivitas guru-guru ini kita jadi ingat seperti yang dilakukan oleh SMK Oh, Islam iya. Nusantara Comal. Kita juga mempunyai atau akan meluncing 2 program studi baru. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa di masa pandemi ini tidak menurunkan produktivitas atau semangat kita untuk berkarya lebih Iya. gitu ya, Pak Dimas ya. Wajib itu. Oke. Oke, sebelum kita akhiri Pak Dimas, Ya. mungkin yang terakhir dari Pak Dimas, apa sih saran untuk kita sebagai tenaga pendidik di era pandemi seperti sekarang? Sarannya, Bu, untuk saya sendiri sarannya sebagai guru kita harus tetap semangat. Mhm. Kalau kita nggak semangat apalagi siswa kita. Oke, sebagai Yang guru. terpenting kalau misalnya kita memberikan tugas sebagai guru itu ya tetap memberikan apresiasi ke siswa. Oke, betul. Jadi siswa tetap mendapatkan perhatian dari guru pelajaran masing-masing. Iya, itu Oke. buat mereka biar lebih semangat lagi. Menurut saya cukup sampai di situ aja. Oke, jadi guru untuk tetap memberikan apresiasi dan nilai kepada siswa-siswa kita Iya, yang itu. sudah mulai aktif dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dimas atas waktu dan sharingnya. Iya, sama-sama, Bu. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman yang mendengarkan. Oke, terima kasih Pak Dimas. Sama-sama. Oke, di sesi kedua kita akan berbincang mengenai kondisi siswa-siswa kita di masa pembelajaran jarak jauh. Oke, sudah hadir di samping saya, ada wanita manis di sebelah saya, ada Bu Mida Asmilatul Ulfa. Halo, assalamualaikum, apa kabar Bu Mida? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat luar biasa. Bu Iva Oke. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ceria sekali ini Bu kelihatannya. Oh ya jelas harus ceria ya. Oke, Bu Iva benar. juga kelihatan happy banget kayaknya Oke, hari ini. setiap hari harus terlihat happy ya Bu Oh ya. iya, biar imun kita kuat ya Bu ya. Betul, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi Bu Mida ini adalah guru BK SMK Islam Nusantara Comal dan kita akan berbincang mengenai kondisi siswa Bu. Selaku BK atau bimbingan dan konseling kan lekat sekali hubungannya dengan anak-anak kita, terutama yang berprestasi maupun yang ada catatan-catatan seperti itu ya Bu Mida. Iya. Oke, memasuki bulan ke-8 atau kurang lebih sudah 7 bulan lewat kita belajar jarak jauh. Mungkin ada yang disampaikan siswa-siswa kita mengenai keluh kesah yang mereka rasakan selama ini Bu Mida. Oke, Bisa baik, di-sharing. terima kasih Bu Iva. Ya, sama-sama Bu. Jadi dari masa adaptasi perubahan pembelajaran yang tadinya kita berinteraksi langsung, Mhm. kemudian berubah metodenya menggunakan online atau daring atau pembelajaran jarak jauh, itu tentunya tidak
mudah ya Bu ya. Betul. Banyak sekali keluh kesah dari anak-anak, ada yang merasa kebingungan dengan Mhm. materi, Mm-mm. mungkin karena salah satunya tidak berinteraksi langsung seperti itu. Terus ada juga yang merasa malas, kemudian ada yang bilang, Bu saya juga pengen cepat-cepat berangkat sekolah gitu, banyak sekali. Oke, sebenarnya keluhannya ini sama ya Bu antara siswa dan guru-gurunya. Kita juga sudah rindu bertatap muka langsung dengan anak-anak kita. Iya, rata-rata sama seperti itu. Dan ini pengalaman saya pribadi juga ya Bu, sebagai guru BK tentunya kalau biasanya konseling itu berinteraksi langsung dengan siswa. Oke. Tetapi di situasi seperti ini hanya bisa melalui virtual. Itu tentunya rasanya seperti ada yang hilang dan kurang gitu. Oke. Jadi selama pembelajaran jarak jauh ini kan kita tetap aktif ya Bu belajar KBM mulai dari Iya. jam 7 sampai jam terakhir gitu. Kemudian apakah masih bisa dipantau ini Bu keaktifan siswa dalam mengikuti KBM? Untuk keaktifan siswa itu sendiri tentu kita pantau setiap harinya ya Bu Oke. ya. Itu bisa melalui wali kelas Oh, yang jadi bisa memantau lewat website tersebut. Terus kemudian dari guru mapel juga. Oke, jadi antara wali kelas dan guru mapel bisa melihat rekapitulasi dari keaktifan siswa-siswa kita. Iya, terus kemudian nanti berkoordinasi juga dengan guru BK seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya terindikasi ada siswa kita yang 1-2 anak yang kurang aktif, itu treatmentnya atau tindak lanjutnya seperti apa Bu Mida? Untuk tindak lanjutnya terutama kita pasti mencari informasi terlebih dahulu ya, Oke. melalui telepon atau WA. Intinya kita harus membangun komunikasi terlebih dahulu. Terus kemudian wali kelas berkoordinasi dengan guru BK untuk melakukan home visit itu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, jadi tetap untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini tetap patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah ya Bu ya. Iya. Oke, jadi dari kegiatan home visit ini dari pengalaman Bu Mida apa saja sih yang didapat? Untuk home visit itu tentunya kita membangun komunikasi secara langsung dengan orang tua. Terus kemudian kita jadi lebih tahu bagaimana keadaan siswa tersebut, ya, apa kendalanya. Terus kemudian nanti kita juga dari pihak sekolahan akan memberikan solusinya agar anak itu tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, dari situ juga sangat penting ya Bu ya, agar kita itu tetap ada kerjasamanya. Oke, jadi gotong royong Gotong antara royong. sekolah dan Orang tua, sehingga anak itu tetap merasa diperhatikan dari pihak sekolah. Oke, jadi ini untuk menjaga anak-anak tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetap diperhatikan dari pihak sekolah juga Iya. ya Bu Mida. Oke, kalau misalnya tadi Bu Mida sampaikan mengetahui kendala-kendala yang mereka alami gitu. Dari pengalaman Bu Mida, kendala apa saja sih Bu? Untuk kendalanya itu umum sih Bu ya. Ini ada anak yang tidak memiliki HP Oke. ya, di era digital seperti ini. Masih ada Masih yang ada. tidak punya HP ya Bu? Terus kemudian yang rumahnya pegunungan itu terkendala di sinyal. Oke. Terus ada juga yang di satu keluarga memiliki satu HP, nah itu digunakan bersama dengan kakak maupun adiknya. Oke, gitu. jadi hanya satu HP digunakan oleh sekeluarga gitu, mungkin Iya. bergantian. Iya Oke, bergantian. ini Terus nanti juga akan menghambat mungkin ya Bu, sedikit Iya. menghambat proses belajar kita. iya. Kemudian ada lagi Heeh. ini dalam situasi seperti ini mungkin kondisi ekonomi juga ikut ini ya, ada perubahan gitu ya. Iya. Itu ada Mm-mm. anak yang punya HP tetapi digadaikan oleh orang tua. Oke. Seperti itu. Hal seperti ini kadang yang membuat kita ikut prihatin. Ya, Prihatin. Bu. Nah, dari sini, dari keadaan seperti ini kan tentunya kita bisa untuk membangun rasa empati dan toleransi juga. Betul. Seperti itu. Dari pihak sekolah juga tentunya punya solusi dari setiap kendala siswa-siswa kita Iya, ya pasti Bu, ada ya. solusinya. Oke. Jadi walaupun di tengah kondisi COVID-19 seperti ini, seperti sekarang, kita tetap harus selalu mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh kita. Oke, untuk yang terakhir Bu Mida, mungkin Bu Mida selaku guru bimbingan dan konseling bisa memberikan saran atau pesan untuk siswa-siswa kita
kita di masa pembelajaran jarak jauh ini. Oke, terima kasih Bu Ilva. Ini ada sedikit pesan dari saya ya. Untuk anak-anak tetap kita harus menjaga komitmen kita untuk belajar dan sekolah. Oke. Terus kita juga harus menjaga 3 hal. Itu ada menjaga iman, imun, dan aman. Oke, iman, imun, dan aman. Apa saja itu maksudnya, Bu? Maksudnya iman itu kita tetap meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian imun, makan makanan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup. Oke. Terus kemudian aman, memakai masker, mencuci tangan, terus kemudian menjaga jarak. Oke, jadi tetap jaga 3 hal, iman, imun, dan aman. Baik, terima kasih Bu Mida atas waktu dan sharingnya hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Mida. Terima kasih juga Bu Ida. Oke, demikianlah podcastku pada episode kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan